Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dapur DH, kembali kita bertemu di Dapur DH pada Ramadan yang ke-14. Sahabat Dapur DH, tanpa terasa kita sudah menuju pertengahan Ramadan. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan keikhlasan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa tentunya. Baiklah sahabat Dapur DH, kali ini sudah sore, mau menjelang buka puasa, kita Dapur DH akan membuat lauk untuk buka puasa nanti. Lauknya yaitu, coba tebak. Di sini sudah ada macam-macam rempahnya dan bahan serta bumbunya. Nah, kali ini Dapur DH akan membuat palai ayam. Yang namanya palai identik dengan pepes ya. Kalau di Padang, palai itu, pepes itu namanya palai. Jadi kita akan membuat pepes ayam ala Dapur DH. Nah, sahabat Dapur DH, kita lihat apa saja bahan serta bumbu untuk membuat palai ayam ala Dapur DH ini. Di piring ini sudah ada unggukan masing-masing 5 ungguk. Ini ayam yang sudah dikukus, kemudian saya suwir-suwir. Banyak ayam, terserah. Ini 5 potong ayam yang sudah dikukus, kemudian disuwir. Kenapa disuwir? Karena nanti pepesnya dimasak dengan cara dibakar. Kalau seandainya mentah, ayam ini tentunya matangnya tidak akan sempurna, makanya dikukus kemudian disuwir. Jadi bahan utamanya yaitu ayam ya. Kemudian ini adalah cabai yang sisa dari kita membuat pepes ikan asin. Waktu itu saya katakan ini ada lebihnya, nanti kita akan simpan bagus di Tupperware sehingga bahannya bisa dipakai lagi. Ya, kalau ingin mengetahui atau lupa dengan bumbu atau resepnya, nanti di deskripsi bisa sahabat Dapur DH lihat apa yang ada di dalam cabai ini. Ya. Kemudian kita menambahkan di sini ada kemiri tadi, kemiri 5 butir saya giling halus, nanti kita masukkan ke dalam bumbu cabai tadi. Kemudian ini daun mangkokan ya. Kalau di Padang namanya ini daun tapak leman. Ya, daun tapak leman kita ambil 20 lembar, kita iris tipis tadi ya. Nah, ini dia. Ini daun salam, 3 lembar daun salam yang kita potong 2, yang kita jadikan alas nanti untuk palai ayam selain daun pisang. Di atas daun pisang nanti ini kita letakkan ya sahabat. Kemudian ini 5 buah asam jawa yang sudah kita kasih air, nanti kita saring, kita masukkan ke dalam cabai tadi. Ini untuk menambah rasa asamnya. Dan ini ada lidi, serta kalau kita membuat palai atau pepes, kita butuh daun yang sudah didiang atau sudah dibakar, disangrai di atas kompor. Oke sahabat Dapur DH, kita mulai membuat palai ayam ala Dapur DH. Ya, kita sisihkan ini dulu. Ini adonannya, adonan bumbu cabai ya, bukan adonan, ini bumbu bawang merah, bawang putih, cabai serta tomat ini di dalamnya. Kemudian kita campur dengan kemiri yang sudah kita giling tadi ya sahabat. Kemirinya sebanyak 5 butir. Ya. Kita dekatkan di sini. Ini kita aduk di sini.
kita gabung kemiri dengan bumbu. Kemudian kita tambahkan air asam jawa. Tadi ini 5 buah asam jawa ya. Kita ambil airnya saja. Karena ini ayam takutnya amis, makanya kita tambahkan asam jawa yang kita ambil, kita rendam ke dalam air dan kita saring airnya ini. Nah, ini dia sahabat, adonannya sudah menjadi satu, adonan cabenya ya, bumbu cabenya sudah menjadi satu. Nah, kita akan membungkus palai ayamnya. Oke. Kita bungkus palai ayam ala dapur DH. Kalau pada pepes ikan asin, kita sisihkan ya. Kita sisihkan dulu. Kalau pada pepes ikan asin, di bawahnya kita meletakkan daun kunyit. Kalau di palai bada ya, kita letakkan di atas daun, ya, biar kelihatan ya sahabat. Kita letakkan di atas daun ini, yaitu daun salam. Kemudian kita ambil sedikit daun mangkok yang sudah diiris. Ini daun tapak lema namanya bagi kami ya, sedikit. Kemudian kita ambil suiran ayam, kita masukkan dengan tulang-tulangnya ya. Ini paha, kita masukkan kembali dengan tulangnya, dagingnya yang sudah kita suir. Kemudian baru kita siram ya sahabat. Di atas ayam tadi bumbu yang sudah dihaluskan kita siram. Ini segar banget karena asamnya sudah pakai asam jawa. Waktu pepes ikan asin terasa juga asamnya karena kita kasih tomat ya. Nah, ini kita tutup sedikit di atasnya dengan daun mangkok lagi, irisan daun mangkokan atau daun tapak leman. Begini ya sahabat. Nah, kita padatkan gulungnya seperti yang kemarin. Tarik. Ini palai ini kita bakar, tidak kita kukus lagi. Kita bakar saja ya. Nah, begini. Kita jepit dengan lidi. Supaya airnya tidak keluar, kita beginikan saja. Ini sahabat, kita padatkan. Sudah siap satu bungkus palai ayam. Ini kita sisihkan dahulu ya, kita sisihkan. Kita akan bungkus lagi palai ayamnya. Kita letakkan satu lembar daun salam. Ini karena besar daun salamnya kita potong. Kita susun di sini daun tapak leman irisnya.
Kemudian kita ambil lagi 1 onggok suiran ayamnya sesuai dengan potongan ayam tadi. Kita timpa lagi ya, kita tutup lagi dengan bumbu cabai tadi ya sahabat. Terus kita tutup lagi dengan daun tapak lemonnya. Kita gulung lagi. Ini karena tebal daunnya ya sahabat, kita gulung begini takut airnya melimpah keluar. Ini yang kedua sahabat. Nah, jadi ini akan kita bungkus semua ayam ini. Kita selesaikan membungkus palai ayamnya dan nanti kita akan kembali ya sahabat. Sahabat dapur DH, ini selesai sudah. Kita membungkus palai ayamnya ya. Setelah dibungkus ini nanti kita akan bakar di atas teflon ya. Jadi kita akan membakar tidak dikukus lagi. Baik sahabat dapur DH, kita akan bakar palai ayam ala dapur DH ya. Sahabat dapur DH, kita panaskan teflon untuk membakarnya. Kemudian kita susun ini, kita susun palainya. Tiga buah saja cukup dulu. Kita bakar 3-3. Nah, bakarnya dengan api yang kecil, api sedang ya. Kita akan kalau ayamnya sudah matang, bumbunya yang akan dimatangkan dengan daun mangkok. Nah, kita akan tunggu ya sahabat. Palai ayam ini kita akan bakar. Kita tunggu sampai palai ayamnya matang. Oke sahabat, sementara lebih baik kita bolak-balik dulu supaya tidak gosong ya. Kita menunggu palai ayam ini matang sambil dibolak-balik. Ini agak panjang, kita letakkan di tengah ya. Harum, baunya kecium keluar. Ini kita bolak-balik ya supaya jangan gosong, matangnya merata.
Selama dalam bulan Ramadan ini sudah 2 kali Dapur DH membuat palay atau pepes ya. Masih banyak lagi palay atau pepes yang ala Padang yang akan kita tampilkan di Dapur DH. Tunggu saja ya sahabat. Baiklah sahabat Dapur DH, sementara ini kita bolak-balik ya, menunggu ini kita matang. Nanti kita akan kembali ke Dapur DH lagi. Sahabat Dapur DH, ini sudah matang palay ayamnya. Kita angkat ini ya. Masih ada sisanya yang belum dibakar 2, kita lanjutkan membakarnya. Setelah yang 2 ini matang, nanti kita akan plating palaynya. Ini ikan segar dimakan untuk buka puasa nanti. Ini yang sudah siap dan kita tunggu 2 bungkus lagi sampai matang, kemudian baru kita plating ya sahabat. DH, ini yang 2 sudah selesai. Oke. Selesai ya, kita matikan kompor dulu. Nah, ini nanti kita plating palay ayam. Sahabat Dapur DH, ini dia palay ayam ala Dapur DH. Yuk kita plating ya. Sahabat Dapur DH, kita akan plating palaynya. Kita lihat. Ini isi dalamnya ya. Nah, ini dia sahabat palay ayam ala Dapur DH. Ya, kita plating dulu. Ini dia sahabat Dapur DH, palay ayam ala Dapur DH. Ini sudah, ini bentuk dalamnya ya. Nah, dengan demikian selesai sudah video kita kali ini, yaitu membuat palay ayam ala Dapur DH. Ini ya, enak nanti dimakan untuk buka puasa ya sahabat. Sahabat Dapur DH, palay ayam kita sudah selesai. Menarik bukan? Nah, silakan dipraktekkan cara membuat palay ayam ala Dapur DH. Silakan ditonton videonya, di deskripsi kami sudah menulis semua bahannya. Nah, ini dia ya sahabat. Silakan praktekkan cara pembuatan palay ayam ala Dapur DH. Jangan lupa like, subscribe, serta share, dan ditunggu komentar dari sahabat Dapur DH semuanya. Oke sahabat Dapur DH, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah hendaknya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali besok dengan menu dan
resep-resep yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.